apakah memang di Indonesia ini ada gubernur pejabat yang secara ideal itu tidak memiliki korelasi dengan kepemilikan perusahaan besar. Jadi saya pikir serangan kepada beliau itu ya salah satu mungkin langkah taktis politik untuk memperlihatkan bahwa ini adalah celah kelemahan dan celah kelemahan dari Bu Shirley. Sebenarnya beberapa minggu lalu gue udah mewanti-wanti tokoh seperti Shirley ini nanti ada waktunya dicemes orang. Maka ciri-ciri khas ini yang menjadi orkestrasi yang diincar oleh oposisi. Apakah oposisi yang nggak suka dengan Mbak Shirley di Maluku Utara, atau oposisi yang nggak suka dia menjadi brand ambassador di wilayah Maluku yang melompat ke nasional lebih cepat? Balik lagi di Menyala Media, dari sini menyala kemana-mana. Reja. Ya. Capek banget ya lo. Kenapa Ja? Lo harus happy dong. Ini ada Bang Arifki. Situasi bangsa. Ada Mbak Emi. Kenapa lo? Kayak lagi kangen satu sosok yang selalu bahas kayaknya. Siapa tuh? Yang manis-manis. Karena kangen sama Bu Shirley nih. Nah, tapi gini Ja, gue ada kabar buruk dikit nih soal Bu Shirley. Bu Shirley itu akhir-akhir ini ya lagi dapat banyak kritik ya. Oke. Ya salah satunya kritik soal dia katanya punya saham di perusahaan nikel segala macam kayak gitu-gitu. Dan ini gue udah nonton sih, maksudnya udah nonton klarifikasinya dia. Okay. Ya dia secara jelas gitu bilang bahwasanya itu urusan itu udah selesai gitu, maksudnya udah dia selesaikan dan itu ternyata di tahun-tahun lalu. Nah, yang menarik buat gue ini adalah bagaimana Shirley ini melihat maksudnya gini, ketika dia menghadapi masalah kritikan pertama soal saham itu dia nggak yang panik atau tiba-tiba istilahnya apa ya, kalau pejabat tuh kayak buru-buru klarifikasi, enggak, dia kayak yaudah being Shirley gitu loh. Nah, ini gue mau bahas nih sama Mbak Emi nih. Yang kebetulan deket-deket daerahnya nih. Nah, masuk barang itu kan. Jadi Mbak Emi, Shirley ini kan ya kita tahu lah gayanya dia seperti itu. Dan ketika dia dapat kritikan atau dia dapat kritikan publik gitu soal dia katanya punya saham segala macam, dia membalasnya atau menjawabnya itu memang di beberapa podcast, tapi dengan gayanya dia yang santai, ceplas-ceplos. Apa memang itu pembawaan organiknya dia, atau memang setup gimmicknya kayak gitu? Karena kan kita bicara kalau medsos, lihat dia kayak gitu ya, spontan, tiba-tiba nyomot kue, kayak gitu-gitu kan. Menurut Mbak Emi itu gimana? Itu nggak ada kue ya. Kalau menurut saya sih memang beliau pembawaannya memang seperti itu ya, straightforward ya. Mungkin pengaruh budaya juga. Cuman kalau tadi kembali kepada klarifikasi beliau tentang kepemilikan saham di salah satu perusahaan tambang ya. Pertama kita harus melihatnya dalam dua perspektif. Satu, saham itu kan banyak jenisnya ya. Ada saham kategori A, kategori B. Kemudian harus lihat proporsi kepemilikan sahamnya berapa. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah saham mayoritas, atau saya lebih dari 50% atau 51% lah at least, berarti kan beliau bisa dikonotasikan pemilik saham mayoritas. Nah, mungkin akan terjadi benturan kepentingan tuh. Beliau sebagai karena dia gubernur, kemudian juga sektor ini kan sektor ekstraktif dan highly political ya. Dan dia itu masuk dalam kategori bisnis padat modal. Yang pasti untuk masuk ke dalam sektor itu butuh konektivitas modal dan dukungan elit yang tinggi. Sekarang kita harus melihatnya secara praktis. Apakah ini kepemilikan saham mayoritas? Jika iya, ya mungkin itu yang harus dicermati lebih lanjut. Tapi kalau dia saham minoritas, sebenarnya itu tidak menjadi masalah secara signifikan. Karena ibaratnya kita punya uang, kita investasi di satu perusahaan, ya itu kayak ibaratnya buka wallet investasi aja. Itu secara problems itu tidak signifikan ya. Itu semua orang punya hak untuk melakukan itu, kecuali mungkin di orang-orang yang ada di sektor finansial seperti misalnya di OJK atau Bank Indonesia itu memang ada aturan yang signifikan.
Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat secara perspektif idealis gitu. Apakah memang di Indonesia ini ada gubernur pejabat yang secara ideal itu tidak memiliki korelasi dengan kepemilikan perusahaan besar? Bisa dia tidak memiliki, tetapi memiliki pengaruh atau misalnya keluarganya memiliki kepemilikan terhadap sektor usaha tersebut. Gitu. Kalau kita fair-fairan aja, saya menduga kuat bahwa bukan hanya Bu Sherly yang memiliki kepemilikan terhadap usaha ya. Saya menduga kuat bahwa mungkin seluruh gubernur di Indonesia ini punya kaitan apakah ada PT atau perusahaan yang terkait, gitu. Jadi saya pikir serangan kepada beliau itu ya salah satu mungkin langkah taktis politik untuk memperlihatkan bahwa ini adalah celah kelemahan dan celah-celah kelemahan dari Bu Sherly. Nah ini ya kan lo sebagai pecinta Sherly nih ya. Waduh. Selalu mengamati gerak-gerik ya sebagai jurnalis gitu. Ngelihat Bu Sherly gitu. Sherly ini pasti kan apa ya? Istilahnya selalu seksi gitu. Kalau misalnya kita bicara media gitu. Seksi apa media? Untuk dibahas, untuk digarap. Maksudnya killer. Dia itu apalagi ketika ada isu ini, isu bahwa dia punya kepemilikan saham segala macam dan lo ngelihatnya apakah memang ini untuk menurunkan reputasi dia di media atau memang ini buat ngebongkar aja gitu, ngebongkar fakta di lapangan karena kita bicara tambang nikel kan itu sensitif ya. Iya. Sebenarnya beberapa minggu lalu gue udah mewanti-wanti tokoh seperti Sherly ini nanti ada waktunya dicemes orang dengan berbagai isu. Ya tentu kita juga tidak menutup kemungkinan ya beliau ini punya kekurangan, ya kan. Sosok seperti kalau mungkin saya kalau bisa mendefinisikan betul beliau ini seperti aktivis wanita pejuang. Ya tentu ada berbagai kekurangan di dalam diri dia. Cuman memang pejuang. Iya. Nah, hal-hal semacam ini apakah ini berpengaruh besar buat Mbak siapa? Sherly? Saya kira tidak. Karena memang isu ini juga hanya di kalangan tua elit aja sebenarnya. Belum masuk ke ranah. Ya kecuali dia bertindak tindakan yang tidak etik, ya kan masyarakat kan lebih sensitif terhadap hal-hal yang demikian. Tapi kalau udah yang sifatnya saham lah apa itu kan itu di kalangan tua elitis saja. Karena gini kan, kita bicara Sherly itu kalau bicara kacamata publik itu selalu yang baik gitu. Iya. Bang Arif Fikri. Dan ketika ada yang kayak gini gitu kan, kayak apa benar? Kalau istilah orang yo gitu. Ya dan posisinya Sherly ini kan sebenarnya lagi jadi sorotan publik nasional juga, nggak cuma di Maluku Utara gitu. Dan apakah memang nanti dengan adanya case ini, maksudnya ada yang menduga bahwasanya dia punya saham di tambang-tambang yang ada di Maluku Utara dan dia dalam tanda kutip dikhawatirkan bermain itu, apakah memang ini nanti akan menggerus juga secara algoritma pembahasan dia di media sosial? Menurut Bang Rifki gimana? Iya, dalam politik ini kan semakin tinggi pohon, semakin tinggi guncangannya. Itu untuk lumbar saja kan. Artinya ada politisi yang diuji dengan isu soal kepemilikan saham, soal perempuan, soal korupsi. Ini kan banyak ujian kan. Apakah badai ini bisa dikelola dengan baik atau tidak? Makanya tantangan politisi bukan hanya soal berkuasa, tapi bagaimana dia itu melakukan manajemen krisis soal branding dia. Ketika ada usaha, tentu semakin tinggi target yang ingin dia capai, tentu ada semakin tinggi juga guncangan yang akan datang. Apakah guncangan itu mengganggu dia dengan berbagai kasus? Ini kan juga banyak hal. Kita bukan 1-2 yang kita lihat, Pak Iwan kami, ini kan banyak hal yang kita lihat. Tapi kan ada yang sukses melakukan strategi komunikasi, ada yang gagal. Pertanyaannya, dengan hari ini Mbak Sherly itu diguncang dengan berbagai isu, apalagi dia masuk bursa, ada yang mengatakan akan menteri di masa depan, bursa Cawapres atau gubernur DKI Jakarta, mungkin Mbak Reza harapan seperti itu kan? Biar dekat ya, biar lebih dekat ke Jakarta ya. Biar bisa meliput tiap hari. Harapan seperti itu kan? Menarik ya. Tapi pertanyaannya, isu-isu ini juga tidak akan putus begitu saja, karena kan ada memang berarti ada isu yang memang
sensitif bagi sebagian publik dan itu gampang digali. Sama orang kenapa menggali isu Jokowi. Ya, sama deh. Begitu pun dengan Mbak Sherly. Maka ciri-ciri khas ini yang menjadi orkestrasi yang diincar oleh oposisi. Apakah oposisi yang nggak suka dengan Mbak Sherly di Maluku Utara atau oposisi yang nggak suka dia menjadi brand ambassador di wilayah Maluku yang melompat ke nasional lebih cepat. Ini kan juga persaingan orang yang di daerahnya yang nggak suka dia terlalu cepat secara politik, atau memang dia menjadi ancaman juga di level nasional. Makanya ini juga penting kita lihat. Karena kalau kita lihat komunikasi politik Mbak Sherly kan juga menarik. Dia juga dekat dengan beberapa Pak Amran, Pak Bahlil juga dekat. Ini kan secara politik apa sih yang diincar oleh Mbak Sherly yang hanya gubernur Maluku Utara? Levelnya udah bersaing aja dengan Pramono Anung ini. Apa agenda yang dia lihat? Maka saya rasa dengan berbagai tantangan yang muncul di beliau, apakah isu-isu negatif di yang perusahaan-perusahaan yang mengkaitkan dengan dia, ini pertanyaannya seberapa maksimal ini tim komunikasi politiknya, tim konten dia untuk membaca ini sebagai ancaman atau memanfaatkan sebagai peluang agar terus bertahan. Semakin banyak yang menjelekkan, dia konfirmasi, sehingga gelombang ini menjadi gelombang yang memang menguntungkan dia secara popularitas. Maka jawabannya apakah ini algoritmanya akan berkurang? Saya makin bergelombang ketika misalnya timnya mampu menjawab ini dengan cara yang lebih elegan dan juga cara yang membuat isu ini juga makin panjang mainnya gitu. Nah ini kan karena kita kalau bicara Sherly ya, Bang Arifki, Sherly itu ya bisa dikatakan public daring lah. Netizen daring lah, ya kan. Bahkan kita yang maksudnya bukan rakyatnya aja langsung kita tahu gitu bagaimana gerak-geriknya dia, bagaimana dia menyapa warganya segala macam. Bahkan respon-respon yang cepat-ceplosnya dia itu jadi kayak udah hafal masyarakat itu. Nah, ketika mendapatkan hal yang kayak gini gitu, kritikan dan saya kok ngelihatnya juga kayak gini. Ya walaupun dia terlihat masih bisa menangani itu. Tapi sempat ada kegagapan di awal. Kegagapan di awal kayak dia langsung menyasarnya tuh ke media gede itu buat klarifikasi, ke Kompas. Dari Kompas lalu ke podcast-podcast. Nah, kayaknya dari media lain tuh nggak banyak yang lain. Strategi dia itu untuk keliling-keliling itu, apakah memang itu bentuk kepanikan? Karena dia quote unquote bukan politisi, bukan terakhir sebagai politisi, atau memang itu ya udah naluriah aja gitu. Menurut Bang Rifki gimana? Ya, strategi komunikasi publik ketika misalnya ada isu yang berkembang, ini kan ada berbagai hal yang ada memang orang yang memanfaatkan media placement atau buzzer untuk mengkonten itu. Tapi sepertinya ketika isu negatif itu menyerang Sherly, dia langsung dirinya mengkonfirmasi. Apakah mengkonfirmasi lewat podcast atau mungkin ke media nasional. Dan saya rasa itu bagus karena ini membuat gelombangnya makin redup. Karena ketika misalnya hanya dimainkan lewat buzzer, lewat placement dengan mulut banyak orang, ini kecenderungan makin panjang tapi nggak ada kepastian. Makanya dengan dia muncul di podcast ini memberi peluang bahwa pertama branding dia dia punya alasan kenapa harus masuk podcast. Ini yang pertama. Yang kedua, dia punya alasan untuk mengklarifikasi beberapa isu negatif. Yang ketiga, bisa di-clipping di video-video untuk menjadi sebuah perbincangan dia terhadap apakah isu dia melompat sebagai menteri di masa depan atau ke Jakarta. Bahkan ini saya rasa ini cukup jago juga nih timnya untuk materi ini. Tapi pertanyaannya, substansi yang disampaikan itu bisa mengcounter isu tidak? Atau ini hanya menjadi sebuah panggung lanjutan bagi Sherly untuk tampil di podcast untuk membangun citra atau untuk menyelesaikan isu-isu negatif yang dimainkan oposisi. Nah, ini juga penting dikelirkan oleh tim komunikasinya. Karena kalau misalnya dia hanya mampu bermain atau memang strateginya ketika misalnya ada isu negatif, dia main di game ada selektif. Ini kan juga menjadi sebuah cara komunikasi untuk mengalihkan isu negatif ke isu positif. Kanda tuh paling jago tuh. Soal gitu kan. Nah, nih Mbak Emi dari pandangannya Bang Rifki tadi terkait ya memang komunikasi publiknya Mbak Sherly, Ibu Sherly itu Mbak Emi ngeliatnya gimana? Menurutku bagus ya. Lihat dari follower Instagramnya gede banget. Berapa sih? Berapa 2 juta ya nggak salah. I think inilah besar lah. Kemudian kedua, beliau muncul di
media TV mainstream ya. Kompas dan TV-TV brand besar lainnya. Ini boleh nggak sih? Itu Denny Sumargo. Aman. Podcast. I mean like berarti beliau udah punya marketnya udah besar. Jadi tidak hanya Bu Shirley yang mencari tempat gitu, tapi media juga tertarik untuk menarik beliau dalam forum komunikasi itu gitu. So marketnya ada. Dan ini barang nih memang kalau kata Bang Bahlin nih masuk nih barang. Iya. Barang ini menarik ya. Dugaan saya sih kemungkinan besar mungkin 2029 beliau bisa jadi pemain nasional ya. Masuklah jadi bursa menteri. Iya. Karena jarang loh tokoh perempuan yang seperti beliau tuh. Tapi kalau bagi gue masih terlalu hijau. Ya kan? Karena istilahnya udah ekologi nih. Maksudnya gini, sebenarnya beliau ini tuh belum begitu teruji lah. Apalagi kalau masuk ke dalam ranah nasional ya, anginnya tuh besar banget, ya kan. Jangan sampai nasibnya seperti RK, buru-buru, dia digoyok-goyok masuk ke Jakarta. Padahal dia sudah mau tuh jadi gubernur Jawa Barat, tapi dia menurut saya terlalu offset, akhirnya selesai karirnya. Bisa mulai sampai tuh karir ya hal-hal yang lain. Nah saya kira beliau ini harus bisa tuh mengatur ritme, harus punya mentor yang bagus, jangan terlalu emosional, jangan. Ya. Ini sebenarnya lagi promosi, Mbak. Saya diri itu berkomunikasi nih. Saya siap membuka diri. Bu Shirley nih. Yes. Saya kira itu. Jadi beliau nih harus punya mentor tuh politik yang bagus ya. Maksudnya jangan mentang-mentang dia tuh exposure-nya tuh bagus lah ya. Dapat viewers yang luar biasa, terus langsung tuh ujuk-ujuk masuk ke Jakarta atau ke ranah nasional. Itu bagi saya agak rawan. Dan ingat Jakarta ini banyak ranjau di sana. Ranjaunya sapu-sapu. Ya. Ibu kota itu banyak ranjau. Jadi harus lihat situasi dulu, belajar dulu deh. Belajar dulu sama Reza. Tapi gini Ja, kalau kita bicara Shirley sebagai gubernur Maluku Utara, ya, tantangan terbesar dia dalam melakukan pembuktian pasti, pembuktian ke masyarakatnya. Salah satu poin menarik yang gue highlight dari klarifikasinya Bu Shirley ya di podcast dan beberapa itu adalah dia mencontohkan ketika ada kebocoran dari sebuah tambang gitu, yang apa sih ada nikel itu kan ada kayak tempat tampungnya dulu tuh, ada damnya itu. Dia membuka layanan phone call gitu, layanan phone call ke dia itu WhatsApp 24 jam. Jadi warga itu menghubungi dia, Bu ada kebocoran di dam nikel ini jam sekian. Masalahnya sebagai gubernur dia itu tidak bisa melakukan eksekusi, dia harus bersurat ke kementerian kan. Karena kan wilayahnya berbeda tuh Ja. Berbeda, kewenangannya berbeda. Tapi poin yang mau gue lihat itu adalah bagaimana sisi responsifnya dia di situ. Responsifnya dia mau untuk kasarannya nggak cuma tinggal diam dengan isu bahwasanya dia diserang, dia bermain juga di wilayah tambang apa segala macam, tapi menjawab itu dengan memberikan contoh langsung, gitu, memberikan contoh langsung. Nah, ini balik lagi nih ke Bang Rifki nih. Ketika dia menjelaskan itu, Bang, dia ngasih contoh bahwa dia ke publik, ini kok masyarakat gue buka 24 jam dan gue langsung respon, gitu loh. Dan ada kalau nggak salah itu di highlight juga ada viral dia ngomelin pengusaha di sana gitu, yang dia bilang jangan bawa nama saya. Nah, bawa nama Bang Reza. Gue mulu jadi korban. Nah, menurut Bang Rifki, apakah sudah tepat yang dia lakukan untuk memperlihatkan itu ke publik melalui klarifikasi dia? Iya, kalau kita lihat beberapa kontennya Mbak Shirley kan soal ketika Sandia ada yang kontraktor bangun rumah tidak sesuai, dia marahin ini kan. Jadi dalam konteks komunikasi publik ini kan juga politisi yang marah-marah kan juga ada. Tapi kayaknya marah-marahnya Mbak Shirley beda dengan Pak Ahok mungkin. Mungkin niatnya sama-sama bagus ya, mungkin untuk memperbaiki itu. Tapi karena yang marah nih perempuan cantik, ini beda secara konten. Sehingga Bang Reza terima deh kan. Maka saya rasa dalam konteks komunikasi itu menguntungkan. Karena kan memang apakah mungkin di Maluku Utara, mungkin di Timur ya, biarnya
mungkin ciri khas pemimpin mungkin belum ada seperti itu. Kalau Jakarta udah banyak kan. Maka dia muncul sebagai figur yang muncul seperti itu, orang daerah, hingga menjadi perbincangan nasional. Sehingga ini menjadi, apakah ini menjadi kebanggaan Maluku Utara sendiri, atau mungkin menjadi sebuah tiket sendiri bagi Mbak Sherly untuk bisa muncul di politik nasional. Tapi ketika misalnya dia berkomunikasi dengan ini, tapi pertanyaannya, apakah ini hanya menjadi perbincangan di level, kamera, atau memang penting juga dieksekusi lebih langsung. Ada misalnya ketika dia marah hari ini, tapi sebulan lagi ada dampaknya enggak. Maka tim komunikasi juga harus menjelaskan itu dengan hal yang lain. Karena kan publik kan nggak tahu dengan konten itu. Yang perlu tahu bahwa Mbak Sherly sidak, lalu ada kasus itu viral bahwa dianggap secara persepsi dia bagus, peduli atau tegas kepada pengusaha yang nakal. Tapi apakah ini menjadi eksekusi yang clear tidak? Tentu publik ingin lanjutannya seperti apa. Maka ini yang harus menjadi PR tim komunikasinya. Ketika ini terus berulang dan ini muncul menjelang mendekat pemilu pilkada lanjutannya, orang akan menggali apakah Mbak Sherly selama ini gimmick atau memang bekerja untuk menyelesaikan masalah yang dia perbincangkan di berbagai konten-konten itu. Ini juga PR. Karena ini kan juga untuk mengeksekusi dalam konteks teknis, ini kan juga butuh ketegasan, eksekusi yang juga mengancam banyak orang, pengusaha-pengusaha nakal yang selama ini bermain kan. Ini kan juga butuh eksekusi. Maka ini pertanyaan yang harus, apakah Mas Sherly butuh konsultan seperti Mbak Reza? Itu harus buktikan. Pertanyaan ini penting bagi Mbak Sherly dalam konteks. Reza paling siap ini. Ya, maka secara teknis seperti apa yang ingin dilakukan oleh Mas Sherly ketika memang ingin maju ke level yang lebih baik. Gitu. Nah, ini Mbak Emi, kalau kita bicara Sherly juga, bagaimana dia secara komunikasi, tadi kan udah dijelasin sama Bang Rifki. Sherly itu sekarang ini kan lagi nggak tahu ya, jadi kembang yang lagi diincar oleh lebah-lebah partai ini. Oh iya kan. Kembang. Ya. Kembang. Ngeri kali. Ya kan. Jadi princess jadi kembang. Ya kan, maksudnya ya Kanda Bahlil aja kan secara tidak langsung menggoda untuk masuk, ya kan. Menggoda kan masuk barang gitu kan untuk ke Golkar. Terus partai lain juga terlihat juga agak khawatir ketika ada kedekatan kemarin itu kan. Ada nggak kemungkinan nih nanti nih perebutan buat Sherly, maksudnya partai-partai ini akan benar-benar memperebutkan Sherly ke depannya, entah untuk melanjutkan periode selanjutnya atau diangkat jadi menteri atau diajukan sebagai cawapres? Sangat besar peluangnya ya, dengan basis pendukung dan followers yang begitu besar, dia menjadi daya magnet buat partai. Tapi kalau dugaan saya kemungkinan besar di Golkar. Karena ada ikatan mungkin emosional yang tidak terlihat tuh secara socio-cultural ya. Orang Timur tuh biasanya tuh akan mencari lapak dengan orang Timur yang sama gitu. Karena ada kesamaan budaya tersebut. Jadi kemungkinan besar akan masuk satu gerbong dengan Bang Kanda Bahlil. Kanda Bahlil. Barang ini, saya pikir suaminya aja yang cerdas. Ternyata begitu saya lihat pidato istrinya lebih cerdas daripada almarhum suaminya. Luar biasa. Kanda. Nah nih, Reja nih, udah tadi sejam. Kalau ngomongin Sherly sejam aja nih. Ya intinya ya, kita melihat sosok Sherly ini kan lagi-lagi menarik ya. Nggak ada bahasa lain saya untuk menggambarkan sosok. Nggak ada bahasa lain, nggak ada bahasa lagi ya. Nggak ada bahasa lain. Dia udah tinggi itu. Jadi kalau kita definisikan Sherly, ya menarik gitu. Udah 3 kali. Saya tahu lagi. Iya. Nah ini mungkin kita akan bahas lagi di podcast kita selanjutnya ya. Yang menarik pasti. Yang menarik. Oke, terima kasih Mbak Ami, Mas Arifki yang sudah hadir dalam podcast kita. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dan cukup menarik. Selamat teman-teman. Kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.